wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang telah bersedia menunggu. Saya Maji Ahmad, selaku kuasa hukum dari PT Tan Kosmetika Dunia, di mana tadi kami telah melakukan laporan kepolisian, diwakilkan juga oleh Ibu Direktur, Ibu Jill Gladys. Tadi telah membuat laporan kepolisian sekitar jam 1 ya. Jam 1 di Polda Metro Jaya. Kami melaporkan seseorang yang berinisial MLF ya, di mana kami duga dia memposting suatu tindak pidana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008, dan juga pasal 310-311 KUHP, di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik, itu ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Seperti itu. Apa bang isi dari itu yang disebarkan itu? Ya, pada tanggal 24 Maret ya, pada tanggal 24 Maret saudari LSF itu MLF itu memposting bahwa dirinya sedang mukanya sedang breakout, merah gitu. Lalu dilanjutkan pada tanggal 26 Maret beliau memposting dengan video reels dari IG-nya, akun Instagramnya, dan menampilkan Instagram dari klien kami, seperti itu. Lalu kami juga tanggal 29 Maret sudah mengirim surat terbuka atas kejadian tersebut. Lalu pada tanggal 4 Maret kita sudah mencoba somasi pertama, tidak ada tanggapan, dan pada tanggal 8 Maret kita coba somasi kedua, lalu tidak ada tanggapan, dan akhirnya pada hari ini tanggal 12 April kami telah melakukan pelaporan kepolisian setelah ada 2 somasi tadi, 4 April dan 8 April, seperti itu. Kalau dari apa yang telah diunggah oleh MLF ini, sebenarnya apa sih yang merugikan bagi Tanskin sendiri? Mungkin ada kerugian materi kah atau penurunan penjualan kah akibat adanya postingan seperti itu atau bagaimana? Kerugian material ada, penjualan turun, terus ada materialnya juga banyak pesan yang masuk ya ke Instagramnya kita, ke Instagram saya personal, mempertanyakan emang produknya ini ada kandungan zat berbahaya nggak, atau memang belum BPOM atau untuk sudah sertifikat halal, seperti itu. Jadi kita kehilangan banyak potensial customer. Seberapa jauh penurunan dari penjualan, mungkin dari sebelum adanya postingan ini diunggah, lalu juga mungkin sekarang seberapa besar sih dampaknya? 50% ada turunnya. Ini kan saya diendorse juga nih, mungkin apakah ini pengalaman pertama kali ada ini dari kasusnya? Iya, ada pengalaman pertama kali yang review sampai bilang produknya jelek, ini yang pertama kali. Produk ini udah berapa lama? Dia berapa lama ya Mbak? Jadi kita cek saudari MLF melakukan pembelian itu tanggal 24 Maret sampai ke tempat dia sore hari. Jadi malamnya itu dia posting tapi foto aja, memperlihatkan mukanya jerawatan merah. Itu selang waktunya dari produknya datang hanya 6 jam. Dan dia bikin video 2 hari kemudian, dia bilang dia mau spill, itu berarti 2 hari setelah produknya datang. Itu kan banyak dari video tersebut banyak imbasnya netizen mungkin, atau mungkin pengguna lain bertanya kan, tadi kan ditanyakan seperti itu. Sebenarnya kalau dari Tanskin sendiri menegaskan kembali apakah memang produknya sudah tersertifikasi dan dari BPOM dan kesehatan makhluk. Ya, dan sudah berapa lama berdiri produk? Kita mulai launching yang seri yang pertama itu Oktober tahun lalu. Yang saudari MLFD ini yang baru launching bulan kemarin. Produk baru. Ya. Dan kalau untuk BPOM dan sertifikat halal itu kita semua ada kok di marketplace, di sosmed, itu semua kita sudah kasih tahu kalau ini sudah semua SKU-nya sudah BPOM dan ada sertifikat halal. Kita juga membuka layanan konsultasi kok, sebelum beli sebenarnya bisa konsultasi dulu kulitnya separah apa sih,
bisa ditangani nggak sama produk-produknya, itu kita sangat welcome. Tapi kalau saudari MLF ini dia nggak pernah konsultasi dan langsung check out, nggak pernah konsultasi. Kalau dari produk yang dibeli sama MLF ini sebenarnya ada berapa jenis yang dibeli dan yang digunakan tuh apa aja? Dia beli satu paket, ada 4 jenis. Dia beli facial wash, toner, day cream, night cream. Harganya berapa? Harganya yang dibeli sekitar 230 ribuan. Memang ada efek samping. Jadi kalau skincare itu kan ada yang namanya purging sama breakout. Itu sudah kita jelaskan juga di sosmed, kita share. Kalau purging itu berarti kulit lagi adaptasi sama skincare baru. Atau misalnya dia pakai skincare yang lama terlalu keras. Jadi, tapi kalau purging pun nggak mungkin dalam waktu 6 jam, kecuali alergi makanan. Iya, itu mungkin. Kalau purging juga butuh waktu. Jadi, keterangannya saudari MLF sih menurut saya sangat tidak masuk akal. Jadi bisa disimpulkan dari pembelian pemakaian sampai penutup review itu terlalu cepat kalau Terlalu menilai cepat, ya. menilai oke. Sangat terlalu cepat. Ini kan ada yang bilang mungkin ini sekedar review, tidak menilaikan tanggapan dari saksi. Sebenarnya kalau sekedar review kata-katanya bisa dibilang kurang cocok ya, atau tidak cocok. Kalau banyak sih yang kita selalu minta feedback ke customer bagaimana hasilnya gitu. Mereka bilang ya sepertinya ini kurang cocok di kulit saya. Tapi kalau sampai bilang breakout disebabkan sama skincare ini terlalu ini ya, Bang Maci ya, Iya. terlalu berlebihan ya. Ada sendiri sih para apa sih Mbak? Kalau dilihat dari foto ini dia jerawatan di pipinya, jerawatan sama kemerahan. Tapi apakah ini memang dari efek yang timbul dari proses perawatan dari Tanskin? Kalau misalnya purging pun nggak sampai separah itu kok, nggak mungkin sampai langsung, dia kan fotonya jerawatan banyak, di sini kemerahan, nggak sampai seperti itu mestinya. Ada klaim akan ganti rugi nggak sih karena customer merasa dirugikan dari pihak proses sendiri atau mengganti rugi dengan Sebenarnya kita waktu itu sudah membuka kesempatan untuk mediasi, kita kasih waktu, ya kita sebelum itu kan kita minta maaf dulu lah secara terbuka gitu, karena kan ini sudah menjelek-jelekan produk kan kita nggak tahu pasti dia pakainya berapa lama. Terus kita juga membuka kesempatan lah untuk dia datang sama kita gitu. Sebenarnya kalau mau diselesaikan secara baik-baik, kita welcome banget kok. Kalau memang kita mau sebenarnya ngasih kesempatan nih, coba dipakai dulu produknya yang benar selama 30 hari baru kelihatan efeknya. Cuma kan sampai sekarang nggak ada etikat baik dari mereka. Terus saya juga disomasi 2 kali, akhirnya kita kirim somasi juga ke mereka, akhirnya jadi sekarang harus ke jalur hukum. Karena ini sudah dilakukan proses jalur hukum, apalagi akan adanya potensi kerugian kan, yang telah kita akan kumpulkan juga kerugian-kerugian dari merek Tanskin. Tidak menutup kemungkinan juga adanya penambahan pasal nanti dari proses penyelidikan ke penyidikan, pasal 36 Undang-Undang ITE. Dan siapa sih yang dibalik di belakang saudari MLF ini gitu? Apakah ada orang yang menyuruh lakukan dia menjelek-jelekan atau mereview dari klien kami gitu, produk dari klien kami atau gimana? berarti ada kecurigaan Mayang ini ada yang di belakang pengaruhnya? Iya, kita duga seperti itu ya. Itu kan makanya kita setelah layanan somasi tidak ada jawaban, tidak ada dari kuasa hukumnya juga tidak ada informasi apapun. Ya sudah, kita langsung membuat laporan ke polisian pada tanggal 12 April ini. Bang, ada itu nggak Bu? Ya, di medsos. Oh ada. Laporan. Ada. Kalau laporan sih ya, kita sudah membuat laporan. Videonya sudah membuat laporan. Tahan bang, silakan dulu dong. Di Zoom ya, ini kan ada alamatnya. Udah membuat laporan kepolisian secara resmi. Boleh agak ke kiri Mbak? Laporannya MLF aja ya Bang? Berarti. Iya. Ini juga Gambarnya Bang, gambar yang kita juga udah ada screen recordernya ya. Ini tampilannya seperti ini. Ini identik dengan dari postingan dari Instagram klien kami. Ya. Di sini pak. Ya.
dan dia juga harus membuktikan apakah breakout-nya apa disebabkan oleh produk dari klien kami. Itu dia harus membuktikan juga apa yang dia posting nanti. Seperti itu. Bang, tuntutannya apa? Ya sejauh ini kan seperti di somasi kita menyuruh dia mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tapi karena sekarang sudah kita membuat laporan ke kepolisian, kita ikutin alurnya dulu saja lah. Seperti banget sejauh mana sih itu prosesnya. Ini kan juga proses masih awal ya. Dan kita juga meminta juga supaya kasus ini bisa diatensi dengan cepat gitu loh. Seperti itu. Ada pengumuman hukumannya? Bang, ada Tuntutan ganti rugi nggak? ya pelaporan secara perdata nggak bang? Sejauh ini belum ya, kami melaporkan secara pidana. Ya. Tapi Ancaman kalau melihat hukumannya dari ada 27 ayat 3 itu 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Kalau lihat dari kerugian yang Ya kita lihat dari pihak terlapor juga kan, namanya ini kan undang-undang ITE kan, nanti ada proses mediasi kan, ke-1 dan kedua kita juga lihat itikat baiknya sejauh apa. Tapi kalau misalnya tidak ada itikat baik ya tergantung klien kami. Gimana Mbak? Akan lanjut? Tadi sebenarnya udah dijawab sama Bang Maci. Kita lihat dulu kan nanti ada mediasi ke-1, mediasi kedua. Kita lihat dulu deh ke depannya seperti apa. Soalnya kita sebenarnya dari awal juga kita nggak mau sepanjang ini kan. Ingat si saudari ML juga kan masih muda gitu. Saya juga nggak mau apa ya kasusnya jadi terlalu jauh lah karena masih kecil gitu menurut saya. Kecil, tapi hari ini ada respon juga dari pihak sana, katanya Pak Dodi dan Mayang akan minta maaf dan untuk menstop gugatan tersebut gitu, meminta. Saya belum dengar tuh soal itu. Kita Tapi belum akan, dengar, dan itu bukan gugatan ya, ini laporan ya. Iya, laporan jikalau misalkan dia datang, apakah akan dihentikan juga atau seperti apa? Karena ini udah berproses secara hukum dan kita udah menyerahkan ke kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya. Kita juga kan nanti dari pelapor akan diperiksa ya, tentunya dari tim kuasa hukum akan mendampingi, seperti itu. Kita juga menepis isu bahwa banyak orang bilang ini settingan atau apa, kita buktikan. Kita awalnya mengajak mediasi, dibalas dengan somasi, kita balas somasi lagi, tetapi tidak ada jawaban, ya ini.